biji spermatopita Spermatopita meliputi Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan biji menunjukkan keanekaragaman struktur pertumbuhan dan proses-proses perkembangbiakan yang sungguh mengagumkan. Meskipun demikian, tumbuhan ini semuanya memiliki ciri-ciri umum tertentu, antara lain sebagai berikut. 1. Struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan oleh bunga ataupun runjung. 2. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan biji. 3. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. 4. Pada hakikatnya, tumbuhan biji memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu proses dasar pembuatan makanan dan tumbuhan. Ada beberapa spesies tumbuhan biji yang tidak memiliki klorofil sehingga bersifat parasit. Ada juga yang bersifat karnivor, misalnya Nepenthes atau kantong semar. Seperti halnya lumut dan paku, tumbuhan biji juga mengalami pergiliran keturunan. Generasi sporofit bersifat dominan, sedangkan gametofit bergantung sepenuhnya pada sporofit. Tidak seperti lumut dan paku, tumbuhan biji tidak mempunyai fase gametofit yang hidup bebas. Embrio tumbuhan biji berkutub dua atau bipolar. Satu kutub tumbuhan membentuk batang dan daun, sedangkan kutub yang lain membentuk akar. Gymnospermae merupakan jenis tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Kata Gymnospermae sendiri terdiri dari suku kata bahasa Yunani, yaitu gymnos artinya telanjang dan spermae yang memiliki arti biji. Kelompok ini meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon yang batangnya keras dan berkayu. Akar-akarnya kebanyakan tersusun dalam sistem akar tunggang dan batangnya bercabang-cabang. Daunnya kebanyakan kaku, sempit, jarang serta berdaun pipih dan lebar. Bunga yang sesungguhnya belum ada. Bagal biji terdapat pada badan mirip makrosporofil pada paku heterospora dan disebut daun buah. Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Angiospermae merupakan jenis tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Kata Angiospermae sendiri terdiri dari dua suku bahasa Yunani, yaitu angios artinya tertutup dan spermae yang memiliki arti biji. Golongan tumbuhan ini disebut juga tumbuhan berbunga dan masuk ke dalam divisi Magnilopita. Angiospermae dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tinggi. Angiospermae ditandai oleh ciri-ciri berikut. A. Ada bunga yang sesungguhnya. B. Adanya daun-daun yang pipih lebar dengan susun tulang-tulang yang beraneka ragam. C. Bakal biji atau biji tidak tampak karena terbungkus dalam suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu putik. Oleh sebab itu tumbuhan ini disebut tumbuhan biji tertutup. D. Selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. E. Adanya pembuahan ganda. Tumbuhan biji tertutup meliputi tumbuhan mulai dari yang kecil, semak-semak dan perdu, hingga pohon besar. Klasifikasi Angiospermae berdasarkan jumlah keping biji dibedakan menjadi 2.
kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil atau Monocotyledoniae atau Liliopsida. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang hanya memiliki satu keping biji. Tumbuhan ini memiliki perakaran serabut dan tidak bercabang. Tumbuhan monokotil memiliki tulang daun yang sejajar. Secara anatomi, baik pada bagian batang ataupun akar tidak memiliki kambium. Oleh karena itu, pada tumbuhan monokotil hanya mengalami pertumbuhan memanjang saja. Tumbuhan monokotil memiliki berkas pembuluh angkut yang tersebar dan tidak teratur. Tumbuhan monokotil dibagi menjadi berbagai famili antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Arecaceae atau Palmae, palem-paleman. Yang kedua Ziniberaceae atau jay-jayan. Yang ketiga Liliaceae, bawang-bawangan. Yang keempat Graminae atau Poaceae, rumput-rumputan. Yang kelima Orchidaceae atau anggrek-anggrekan. Dan tumbuhan ini termasuk ke dalam famili Graminae atau Poaceae, rumput-rumputan. Dictyledoniae atau Macrorhizopsida. Pada biji dikotil akan didapatkan 2 keping biji. Secara umum pada batang tumbuhan dikotil didapatkan cabang serta memiliki sistem perakaran tunggang. Tumbuhan dikotil memiliki sistem tulang daun menyirip atau menjari. Baik di dalam akar ataupun batang akan dijumpai adanya kambium yang memiliki fungsi untuk pertumbuhan. Selain tumbuh memanjang, tumbuhan dikotil juga mengalami pertumbuhan membesar atau melebar dikarenakan aktivitas kambium. Bekas pembuluh angkut xilem atau phloem tersusun teratur dalam satu lingkaran. Tumbuhan dikotil dibagi menjadi berbagai famili antara lain sebagai berikut: Pyracerae, sirih-sirihan, Miraceae, jambu-jambuan, Moraceae, beringin-beringinan, Solanaceae, terong-terongan, Papilionaceae, polong-polongan. Spermatophyta. Beberapa manfaat tumbuhan berbiji bagi kehidupan manusia sebagai berikut. A. Manfaat tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. 1. Sebagai tanaman hias. Contohnya cicak selumpi atau pakis haji. 2. Sebagai bahan industri kertas, korek api, dan perabotan rumah tangga. Contohnya Pinus mercusi atau Pinus dan Agathis alba atau damar. 3. Sebagai bahan makanan. Contohnya Gnetum gnemon atau melinjo. 4. Sebagai bahan terpenting. Contohnya getah Pinus. 5. Sebagai obat. Contohnya Abies balsamea atau balsam, biji ginkgo biloba untuk tanaman untuk menajamkan daya ingat. B. Manfaat tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. 1. Bahan pangan. Contohnya padi, sagu, jagung, kacang-kacangan, serta berbagai jenis buah dan sayur. 2. Bahan sandang. Contohnya kapas dan rami. 3. Bahan industri. Contohnya karet dan kelapa sawit. 4. Bahan rempah-rempah. Contohnya pala, jahe, merica, dan lada. 5. Bahan obat. Contohnya jahe, mahkota dewa, mengkudu, dan pinang. 6. Bahan bangunan. Contohnya meranti, eboni, jati, dan mahoni. 7. Tanaman hias. Contohnya tanaman mawar, melati.